Jadi guys, tuh cewek yang udah jatuh itu nanti ditemukan di hari ketiga setelah dia meninggal. Wih. Ya ampun. Selamat datang di Creativity, tempat orang bercerita horor, komedi, lawak, dan lain-lain. Yang penting semua yang dengar happy. Kali ini orang akan sama-sama dengar cerita horor yang dikirimkan oleh orang Petamang yang nih mau disebutkan DP nama. Jadi anggaplah DP nama Mawar nih guys. Cerita ini dialami oleh Mawar di sebuah kos-kosan yang ada di Manado pada tahun 2020. Saat itu Mawar baru pertama kali kos karena dia baru lulus toh, mau kuliah dang. Nah jadi dia ngekos di situ sendirian. Nah sayangnya dari hari pertama bakos dia sudah ganggu. Di malam dia tidur di kosan itu. Pas sementara dia main-main HP dang, tiba-tiba DP pintu kosan tak buka sendiri. Cuma pada saat itu Mawar tuh nyendak berpikir macam-macam dang. Dia pikir mungkin cuma ada buka begitu, ada angin sto. Jadi sambil main HP dia tutup-nutup pintu. Oke, pas dia balik ke tempat tidur, berapa lama dia scroll TikTok, tiba-tiba DP pintu kosan tak buka lagi, tak buka sendiri guys. Mawar agak takut lah di situ. Toh, karena dia tutup ini pintu baru udah tutup, kok tiba-tiba tak bukanya, ada anginnya, ada hujan. Tapi dia tetap tutup dang, karena mau tidur toh. Saat itu dia mulai mau cari tidur dang, karena dia berasa ini nyak beres ini koman. Pas dia udah cari tidur dang, tiba-tiba DP jendela kamar yang tadinya tak tutup tak buka kaget. Pang! Mawar lebih gila di situ guys. Dia pikir macam-macam. Nyak beres ini kos-kos koman. Mar dia paksa dan tidur dia biar tuh jendela karena dia takut dang, menurut dia dang kaki dia mau tutup kok ada sesuatu tuh. Jadi dia biarlah dia tidur. Nah anehnya sepanjang malam dia tidur ini biasa aja dang. Cuma pas bangun pagi dia lihat pada kaki ada macam biru-biru begitu dang guys. Biru-biru sama dengan ada cubit dang. Ih, padahal dia nggak merasa sakit dang. Cuma pas dia bangun, ada tuh biru-biru itu pada kaki. Kong itu ada di beberapa tampa dang, ya cuma satu dang. Karena kalau tatoki kan cuma satu, ini ada di beberapa. Cuma Mawar ya sudah lah kasih biar Jo. Cuma setelah kejadian itu dia berasa soalnya tidak tenang dan begitu. Setiap dia tidur banyak kali dia ketindisan guys. Dia pokoknya dia tidur ketindisan gelisah begitu dang. Tapi karena ya biasa tuh hari-hari ini menjalani seperti itu, jadi dia ya sudah biar nikmati saja begitu dang. Nah suatu kali di kos-kosan itu dorang lagi liburan dang. Libur kuliah, jadi DP teman-teman tuh mungkin ada yang pulang, ada keluar. Di kos itu menurut si Mawar hanya ada dia sendiri. Nah, Ngoni mesti bayangkan ini DP kos ada 2 lantai. Lantai atas itu kamar semua, lantai bawah itu kamar mandi. Kamar mandi ada 3. Kayak dia bajejer begitu dang. Nah, si Mawar ini mau mandi di bawah. Mawar turun, dia lihat pintu kamar mandi tengah ada tak tutup. Jadi dia pikir kaget ada orang kan begitu dang. Tapi dia cuma pikir begitu, habis itu mandi biasa. Nah tiba-tiba dari dalam kamar mandi dia dengar ada adik kecil bertertawa. Om gila guys. Dia denger tuh adik udah tertawa dari dalam kamar mandi. Cuma pada saat itu dia berusaha positive thinking, mungkin ada adik. Cuma nyanda ada sih, mar orang lain adik sudah datang dang mbak, buang air kecil kah. Pokoknya dia pikir begitu dang. Dia mandi cepat-cepat, kung dia baliklah ke kamar. Nah besoknya balik-balik tuh orang-orang kosan. Jadi kos-kosan mulai rame dang. Nah kung Mawar mau pergi mandi, sore begitu Mawar mau pergi mandi. Dia lihat ulang, itu pintu kamar mandi tengah masih tak tutup. Kung pas dia masuk, dia mandi, tiba-tiba DP kamar mandi yang Pak Mawar ini DP lampu mati tiba-tiba. Nah pada saat itu Mawar cuma takutis tuh ini, jadi tetap mandi dang. Kong gilanya pas sementara mandi
dia dengar ada cewek menyanyi dari dalam kamar mandi yang di tengah itu. Dia banyak menyanyi dang. Ini cuma kira-kira seperti ini kata. Dia menyanyi. Dia menyanyi dari dalam kamar mandi yang jelas-jelas itunya ada orang kata. Mawar langsung bacakar guys, mandi bebek, kong keluar, kong pergi pada kamar. Nah setelah kejadian itu, dorang kan kos-kosan ini orang-orang di kos so mulai baba tamang dang. Jadi dorang so mulai jago kumpul baba cerita dang, baba gosip lah dan segala macam. Kong dorang taba cerita itu yang kejadian Mawar da alami dang. Ternyata DP teman-teman yang ada 5 orang ini mengalami hal yang sama guys. Jadi yang dapat ganggu ini bukan cuma Mawar. Nah dari situ sudah lebih takut dang. Lebih takut ini orang-orang di kos kan sebab pikir kayaknya orang mesti cari kos baru ini guys. Bapindah joto sekarang. Dorang serencana dah mau bakos. Baru ada rencana bakos guys. DP besok salah satu dorang petemang kerasukan men. Kerasukan cewek kata yang ada bamaso. Begitu dah. Pokoknya so kerasukan kun dorang mbak temang no katu yang DP temang yang ada kerasukan ini sampai dia sadar dang. Nah sudah, tapi dorang nyandak batanya macam-macam dang pak dong petamang ini toh. Yang penting dia so sadar dan dorang selalu sama-sama. Sebelumnya kan dorang di kamar masing-masing toh. Nah setelah kejadian itu dorang so tidur sama-sama, makan sama-sama, mandi le sama-sama. Konsu sudah no, dorang so berencana untuk bakos. Cuma satu malam hari H-1 sebelum dorang pindah dang. Dorang kan tidur sama-sama guys. Dorang semua sementara bermain HP. Kong, aduh gila merinding kita. Kong, di muka kamar padorang ada suara orang bajalang. Orang bajalang guys dari dorang lorong kamar. Maksudnya dorang semua yang satu kos itu ada tidur di satu kamar. Kong ada suara orang bajalang. Nyandak lama dari itu suara barang jatuh batu itu. Tiba-tiba dari kamar sebelah cewek menangis guys. Suara cewek menangis kata di situ. Setelah dorang tanya-tanya dang pak orang-orang di sekitar situ, ternyata ada kisah di balik itu semua dan di balik ini kos. Ternyata dulu kata ini kos ini pas sementara masa pembangunan ini yang punya sepasang suami istri yang baru menikah. Nah DP laki ini tinggal di luar kota. DP istri kata mau pergi Bali no pembangunan kos-kosan itu dang. Cuma pas sementara Balia lagi ujang keras kata. Kan ini masih sementara pembangunan, otomatis rumah belum jadi toh. DP istri jatuh dari lantai 2 dan nyanda ada yang dapa sampai hari ketiga dia meninggal guys. Begitu guys. Ternyata baspok dari situ kata menurut dorang ya, menurut dorang. Begitulah DP cerita kos-kosan itu. Setelah kejadian itu dorang semua langsung pindah dan dorang tahu sekarang masih ada leka sonyanda yang bakos itu. Begitulah ceritanya guys, horor sekali. Moni pernah le dapat ganggu sampai dapat cubit-cubit begitu? Coba Moni komen di kolom komen. Ya begitulah cerita hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Creativity dan see you di video selanjutnya.